Bapak Ibu dengan indeks namanya IKA. Nanti saya jelaskan ada program IKA. IKA itu adalah indeks kesehatan amal usaha sosial. Ada 3 kategori. Apakah amal usaha Bapak Ibu sekalian itu di level tumbuh, berkembang, tumbuh, atau di level maju? Kata maju itu terinspirasi dari arah kebijakan ini. Kita berharap semuanya maju karena sudah 100 tahun lebih. Ya, harusnya kita sudah bisa maju. Yang kedua, profesional. Makanya sertifikasi. Ada yang protes, banyak sekali yang protes saya. Pak Mariman, kenapa saya mendaftar ke Peksos, ke tenaga kesehatan sosial, kemudian dialihkan menjadi relawan sosial? Kan banyak sekali yang daftarnya itu ke Peksos, ke TKS, lalu kemudian diarahkan ke relawan sosial. Bukankah kalau relawan sosial itu kita mendaftar ke sana, ini karena kesukarelaan, berarti kita nggak dapat insentif Pak Mariman? Ya, jadi insentifnya dari Allah Ta'ala. Ya kelas. Persyaratan untuk menjadi Peksos itu, Bapak-Ibu sekalian, harus dari kualifikasi pendidikan yang IKS, ilmu kesejahteraan sosial. Biar gak diprotes, tapi yang protes bukan Jawa Tengah, Kalimantan Timur kemarin. Ya. Nah, bagaimana dengan kalau Bapak Ibu, ya kalau Bapak Ibu tidak punya kualifikasi pendidikan itu? Itulah kenapa kemarin kami kerjasama dengan UMJ, Mas. Ya, ada namanya program bantuan 50% untuk panti asuhan. Ya, sekolahnya nanti kita minta di Jawa Tengah, Semarang saja, biar nggak jauh ke Jakarta. Kerjasama dengan perguruan tinggi kita di desa itu. Ada program bagi Bapak Ibu yang sudah mengelola panti, termasuk pengasuh itu dan pengurus yang sudah di panti, ada namanya RPL. RPL itu adalah rekognisi pembelajaran lampau. Bapak Ibu yang sudah mengurus lebih dari 2 tahun di panti itu, nanti hanya belajar, kalau S1 itu 4 tahun, hanya belajar cukup dengan 2 tahun diakui, agar Bapak Ibu nanti ketika lulus sudah bisa mengajukan sebagai Peksos. Bayangkan, kurang apanya? Masih belum semangat? Oke, tambah lagi 1. Ya. Bulanan naik kok rata tahunan. Kami memang sudah mengajukan program ke Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa program scholarship bagi anak-anak yatim piatu, ya bagi anak-anak kita yang di rumah yatim itu, asalkan yatim piatu, ya kita lagi mengajukan beasiswa ke Kementerian Sosial. Ini salah satu yang saya sampaikan pada beliau kemarin. Mudah-mudahan dijawab segera. Kami sudah menyiapkan proposal terkait dengan itu. Sekolahnya tetap di Muhammadiyah, beasiswanya ya itu dari kementerian. Tapi ini sedang proses, ya beasiswa belum keluar. Tapi untuk beasiswa kami adakan sementara di UMJ. Tanggal 4 saya juga akan kerjasama dengan UNSU untuk wilayah Sumatera untuk program yang sama. Kami juga akan lakukan itu. Tapi intinya adalah kata profesional itu ditunjukkan dari itu. Itulah kenapa program pembibitan 1000 kader sampai dengan 5 tahun kita berikan itu adalah untuk itu. Tapi syaratnya adalah khusus dengan anak-anak yang ada dalam panti, khusus anak-anak yang ada dalam panti maupun anak-anak yang di luar panti yang karena dia adalah kader kita dan bisa kita pastikan bahwa itu kader kita, karena ada 1.500 lulusan dari 4 perguruan tinggi di 3 tahun terakhir sama sekali tidak kembali ke Muhammadiyah. Salah siapa? Coba salah siapa? Kelemahan kita selalu pada proses pengkaderan itu.
Nah, salah satu kritik juga, maaf ini kenapa harus saya sampaikan. Salah satu kritik juga kemarin di program UMM kenapa gagal. UMM itu ada program menyekolahkan anak-anak panti. Ya di sana dibayari full dari UMM, ternyata apa? Gak ada yang lulus. Jadi ini kesalahan siapa? Saya yakin bukan kesalahan Bapak Ibu sekalian. Ya, yang kedua, kualitas dan fungsi peran organisasi kepemimpinan. Kenapa kemarin ada satu bahan, nanti saya kirim ke Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa upgrading kepemimpinan itu penting dan super penting? Saya cerita tentang Gosi kemarin saya baru pulang dari Sulawesi. Gosi itu anak SD yang karena melihat ibunya setiap Jumat itu keliling kampung memberikan beras kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia berpikir untuk membuat sebuah komunitas berbagi beras, giras community. Ternyata ratusan miliar orang menyumbang beras itu, ada yang cuma 10.000, ada yang cuma 5.000. Jadi gerakan nasional giras itu, namanya giras community. Syarat untuk menjadi pemimpin itu kan sederhana. Pemimpin kan bukan manajer ya Bapak Ibu. Kalau manajer itu kan gampang. Kalau ketua panti itu sebagai manajer itu mudah. Mas Mariman, saya kasih uang 100 juta. Setahun harus habis. Gampang. Siapapun bisa. Dan sekarang ini kan seorang pemimpin itu kalau dia, Mas Mariman, besok saya lantik Anda menjadi ketua LKSA Aisyah Gombong. Ada Gombong. Atau Karanganyar, atau Banjarnegara. Karanganyar lagi yang di samping Pak Bupati itu, Wakil Bupati gitu. Ya Alhamdulillah, saya ternyata apa? Bapaknya ada gitu, Pak Harun. Oh ada. Jadi kalau Mas Mariman masuk di Salantik sebagai pengurus, ya pengurus itu berarti kan bukan pelaksana. Kalau pengurus hanya pengurus, ya tugasnya adalah ngurusi. Gitu. Kalau buat pelaksana berarti bisa menjadi ada direktur panti itu pelaksana, ada bendahara panti itu pelaksana, ada nanti 11 ketentuan sudah pakai, nanti kita sudah selesai semuanya. Saya sudah tanda tangan terkait dengan 11 ketentuan yang mulai dari bagaimana mengelola keuangan lengkap sekali, termasuk tampilan keras sudah. Oke, segera nanti mungkin minggunya akan dikirimkan ke kita. Intinya apa? Kalau seorang pemimpin dikasih tempat di satu tempat yang uangnya nggak ada, yang ada adalah anak yatim sekitar 30 orang. Mas Mariman ditugaskan untuk ngasih makan dia. Bila ngasih makan dia, uang nggak ada sama sekali Mas Mariman. Beras juga nggak ada. Pemimpin seperti ini. Berbeda kalau kemudian manajer. Manajer itu gampang. Orang yang ditunjuk, ya dikasih resources lengkap, tinggal jalankan, gampang, orang bisa. Tapi kalau kita ditunjuk sebagai seorang pemimpin, harus kreatif, inovatif, dan kita harus entrepreneur. Kreatif itu gini, punya kemampuan untuk menciptakan ide baru. Ide baru itu apa? Kalau Anda tidak punya uang sama sekali, gimana caranya bisa mendatangkan uang itu? Sampai uang itu ada. Kalau kemudian seperti Karanganyar setiap hari Minggu jualan soto, saya belum menikmati sotonya karena buat enak sekali. Misalnya itu kreatif. Tiap hari. Tetapi tidak cukup dengan kreatif. Kreatif itu tidak cukup ide, tetapi juga ada inovatifnya. Jadi bahasanya itu gini. Kalau kreatif itu ability to
to create the new thing, kemampuan untuk meng-create ide. Kalau inovasi itu adalah ability to do. Ability to do itu adalah kemampuan untuk melaksanakan idenya. Tidak cukup dengan itu. Yang ketiga, pemimpin sejati itu adalah memastikan bahwa inovasinya itu bermanfaat untuk semua orang. Tidak hanya di Muhammadiyah, tetapi juga semua orang. Bayangkan, 3 level ini adalah level pimpinan. Bandingkan dengan nanti kita hari ini, pasti kita akan hebat dengan cara pandang seperti ini. Ini bisa dilakukan di Makassar itu. Nah, yang ketiga adalah berkembangnya amal usaha. Jadi setelah kita bisa berikan manfaat pada banyak orang itu, pasti dia akan unggul, pasti dia akan mandiri dan seterusnya. Nah, bagus sekalian, langsung saja ke program sekarang. Langsung ke program. Insyaallah, Mas langsung di halaman 29, Mas. Sebagai kemudian sudah saya jelaskan tadi ya, ketentuan sudah saya lakukan dan sudah saya tangani. Memang kenapa saya tanda tangani segera? Bayangkan dari zaman bahla sampai sekarang, Muhammadiyah tidak punya ketentuan. Ketentuannya itu adalah peraturan pelaksana dari pedoman Al-Sos yang lebih detail. Bapak Ibu nanti tinggal menjalankannya. Berdasarkan itu, memang komentar orang langsung seperti ini. Pak, kok ya susah yang buat panti? Iya, agar akreditasi Bapak Ibu itu benar. Ya, agar Bapak Ibu tidak disalahkan oleh dinas sosial. Ya, termasuk yang pusat asuhan keluarga Muhammadiyah dan pusat santunan keluarga Muhammadiyah itu. Kenapa harus ada itu? Ya karena Bapak Ibu sekalian, sekarang ini banyak ini terobosan kita. Salah satu terobosan terpenting bagi kita ini adalah banyak orang yang banyak di wilayah di luar Jawa. Kalau Jawa insya ada panti yang tidak punya panti, Sulawesi kemarin kasusnya. Semangatnya ada, orangnya banyak, artinya orang itu adalah targetnya banyak, yatim piatunya banyak, daerah-daerah sekitar Selayar. Selayar itu banyak yang besar, termasuk daerah Selayar itu daerah laut, tapi memang karakteristiknya Muhammadiyah. Tetapi banyak yang kemudian eksodus ke Malaysia, yang kemudian menimbulkan banyak masalah itu. Banyak anak yatim, banyak orang-orang tua seperti itu. Lalu kemudian dia membuat panti. Pak, kami tidak punya Al-Sos. Apakah kami harus membuat panti? Tidak usah. Tidak perlu panti. Panti ini sudah ditutup, tidak dilanjutkan lagi. Bagi panti yang sudah ada tetap jalan, tapi panti baru dilarang berdiri. Koordinasi Mas seperti kenapa dilarang berdiri? Membuat pantinya itu lama. Kalau panti dipersepsikan sebagai bangunan, butuh waktu lama. Lah orang-orang yang akan mengisi itu sudah teriak-teriak hari ini. Jadi fokus kita adalah bagaimana memastikan orang-orang yang jadi target kita itu segera kita ambil. Makanya sekarang di Surabaya itu lagi rame-ramenya. Di Surabaya itu mereka anak-anak yang yatim piatu, ya kemudian anak duafa itu ditarik ke pengajian di tempatnya pimpinan ranting, di tempatnya di pimpinan cabang, menjadi tempat mereka berkumpul. Karena kan tugas panti itu untuk pelayanan luar panti kan hanya mendatangkan saja mereka setiap seminggu 2 kali. Nah sehingga satu bukti ketika hari ini ada pengajian kami diminta untuk mengisi di sana, dia mengatakan seperti ini, Mas Pariman, saya tidak mau GDM gerahan dakwah Muhammadiyah itu kemudian ada jadi residensial untuk mereka, tapi cukup menjadi tempat untuk pengajian mereka setiap seminggu 2 kali, dan termasuk untuk MSC ya di tempat itu. Artinya apa bagus sekalian? Persepsi ke depan tentang panti ya itu berubah karena ada perubahan pada konsep Muhammadiyah tentang Al-Sos ke depan, yaitu pergeserannya adalah dari institusi panti digeser ke asuhan di
keluarga dan komunitas. Sehingga wajar kalau Bapak Ibu hari ini rata-rata 30 anak, tetapi hanya 4 anak yang yatim piatu dan yatim piatu, karena mereka sudah ada di keluarga mereka. Tetapi ingat, tugas terpenting kita adalah bagaimana visit program Muhammadiyah di setiap ranting itu ya harus visit ke mereka. Dakwah kita harus ke mereka. Makanya mereka cukup kemudian disantuni oleh kita. Lalu kemudian ada pengajian setiap seminggu 2 kali. Ini lebih penting daripada kita menunggu bangun nggak jadi-jadi sampai 5 tahun. Kapan kita bergeraknya? Benda mati itu ya akan mati. Tapi orang hidup itu yang harus kita layani. Bagus sekalian. Ini harus kita lakukan. Kenapa kita ini kecil, Bapak sekalian? Karena yang kita pikirkan adalah hal yang seperti ini, fisik. Jangan. Harus kita bergerak. Kita ditunggu di layanan berbasis keluarga dan komunitas. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan data ya, yang kemarin ramai sampai editorial Kompas mengatakan bahwa sudah saatnya kita melakukan perubahan besar. Perundungan itu terjadi ya karena fungsi keluarga mati. Sumber utamanya adalah keluarga. Sumber utamanya adalah keluarga, Bapak sekalian. Kenapa ada anak-anak yang membuli temannya? Keluarga. Bahkan aku bilang zalim. Seorang bapak bisa menjadi pelaku. Ini gimana? Dakwah di keluarga menjadi sangat penting dan dia harus kita lakukan. Itulah kenapa kemudian bukan anaknya yang kita ajak di panti untuk layanan panti, tapi bapak ibunya juga harus diajak serta untuk mendengarkan ceramah. Tapi bukan hanya mendengarkan ceramah, tapi kita jelaskan tentang esensi-esensi penting yang harus kita lakukan. Antara lain adalah santunan dan sebagainya itu. Intinya di organisasi itu, Bapak Ibu sekalian, dan mohon untuk yang Ibu-Ibu Aisyah, Dekar terus kita gerakkan, ya. Dekar kita gerakkan. Kami sudah mengajukan termasuk difabel. Mudah-mudahan kemarin kami ketemu dengan Mas Hilman Latif di waktu pleno DPP. Kami sedang menyusun anggaran. Kemudian Asia Development Bank bisa membantu. Kami ingin ada program untuk difabel. Difabel itu juga bukan persoalan mudah, Bu. Ada 22,5 juta orang. Ini juga tugas Muhammadiyah. Ya, selama ini kita tidak banyak berperan di sana. Harus kita lakukan, termasuk MSC. MSC ini menjadi salah satu isu penting tentang antisipasi aging population itu.